Hai, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang motivasi yang menurun karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari. Semangat untuk mencapai tujuan kita melemah. Terkadang kita tidak menyadari. Ini terjadi pada setiap orang. Kita mungkin mengalami ini ketika merasa terjebak dan tidak ada perubahan positif dari rencana dan tujuan kita. Kita mungkin masih mengalami ini bahkan ketika kita terus berusaha mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang secara umum dapat dengan mudah membuat motivasi kita menurun. Di video ini, saya bermaksud memberikan informasi dengan tujuan untuk berbagi. Berikut kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan motivasi kita bisa menurun. Yang pertama adalah mencoba untuk langsung ke tujuan akhir. Kita melewatkan tahapan proses yang harus kita lalui. Mungkin, maksud kita mencoba untuk mempercepat tujuan kita sehingga melewatkan proses yang mungkin membuat kita lebih frustrasi. Mungkin kita merasa, dalam usaha kita mencapai tujuan, belum terlihat hasil yang kita inginkan. Mungkin kita mulai merasa, seolah-olah tujuan kita adalah benar-benar di luar jangkauan. Walaupun kita sudah menyusun rencana-rencana untuk mencapai tujuan kita. Kemudian kepercayaan pada diri sendiri mulai berkurang. Mungkin saja kita kurang kreativitas sehingga kurang dalam menemukan gagasan baru. Untuk meningkatkan kreativitas, Anda dapat mengunjungi link yang saya sertakan di deskripsi. Yang kedua, ingin hasilnya sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah mendengar dan mengatakan kalimat itu. Namun, dalam mencapai tujuan, mungkin semua orang menginginkan hasil yang sempurna. Terkadang dalam benak kita harus melakukan sesuatu dengan sempurna agar mendapatkan hasil yang sempurna, karena kita telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan kita. Tentu saja kepuasan akan hasil menjadi harapan kita. Tak ada salahnya kita menginginkan target yang sempurna. Dan terkadang kita lupa, mengejar kesempurnaan adalah hal yang paling cepat menghilangkan motivasi kita. Kita membuat rencana yang sempurna dan mengupayakan rencana kita dengan sempurna. Namun, mengejar kesempurnaan bisa membuat kita tidak ingin melakukan apa-apa. Mengharapkan upaya pertama untuk menjadi sempurna kemudian gagal, dapat menurunkan motivasi kita. Itulah yang biasanya terjadi pada kita, tapi kita harus bisa untuk bangkit lagi dari setiap kegagalan. Jadikan setiap kegagalan sebagai awal kemajuan kita. Semua orang berproses. Karena itulah yang akan menjadi pengalaman kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kita bisa memperbaiki setiap langkah yang gagal agar kita bisa lebih mendekati tujuan kita. Walaupun hanya satu langkah setiap hari, di masa datang akan banyak langkah dalam kemajuan kita. Yang ketiga, membandingkan diri kita dengan orang lain. Terkadang kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain saat melakukan sesuatu. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga terlihat lebih hijau. Membandingkan kesuksesan kita sendiri dengan orang lain dapat mengalihkan dan membuat kita kehilangan motivasi kita. Mungkin kita berpikir bahwa kita melakukan banyak hal, menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Sementara yang lain tampaknya telah mencapai tujuan mereka dengan sedikit usaha, mencapainya dengan waktu cepat. Ini dapat menumbuhkan perasaan tidak puas dan menganggap diri kita tidak mampu. Akhirnya kita menjadi fokus pada emosi dan kehilangan motivasi, kemudian lupa dengan tujuan yang kita rencanakan. Mungkin motivasi dan inspirasi hidup dari Jack Ma akan membantu kita. Bisa kita kunjungi nanti. Link saya sertakan di deskripsi. Yang keempat, merasa terganggu dan sering menunda. Seberapa sering kita menghentikan apa yang sedang kita kerjakan? Apapun yang kita kerjakan pasti ada gangguannya. Inilah yang harus kita pahami. Apapun gangguan yang datang, kita harus bisa fokus dengan yang kita kerjakan. Berusahalah untuk bisa mengatasi segala macam gangguan yang datang. Jangan biarkan itu merusak fokus kita untuk mencapai tujuan.
Gangguan ini sering kita alami, misalnya saja, saat kita sedang menyusun laporan, ada saja teman yang mengajak kita berbincang, ada saja telepon yang berdering. Jangan sampai kita kehilangan fokus dengan yang kita kerjakan, walaupun kita harus menjawab dan mengangkat teleponnya terlebih dahulu. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kemudian, seberapa sering kita menunda pekerjaan kita? Terkadang fokus kita teralihkan karena ada gangguan. Kita teralihkan dengan gangguan-gangguan. Kemudian, kita mulai menunda-nunda karena kita kehilangan fokus. Melanjutkan pekerjaan terasa tidak mungkin. Untuk menyegarkan lagi pikiran dan fokus kita bisa rehat sejenak. Istirahat itu penting. Tapi kita juga harus tahu kapan saat yang tepat untuk istirahat, walaupun ada gangguan ataupun tidak. Bahkan di saat kita sudah menjadwalkan sesuatu, jadwal terbaik pun bisa gagal. Untuk itu, kita harus bisa fleksibel agar sesuatu yang mengganggu kita tidak merusak fokus dan motivasi kita dalam mencapai tujuan. Jadi, yang terpenting, kita harus punya solusi untuk mengatasi gangguan dan kebiasaan menunda. Berikutnya, kebiasaan yang kelima, tidak merencanakan sesuatu dengan baik. Kita ingin melakukan sesuatu, tapi kita tidak tahu harus mulai dari mana. Punya tujuan yang jelas, tapi kita tidak tahu bagaimana mencapainya. Ini bisa menghilangkan motivasi kita. Ketika kita hanya menginginkan hasil akhir sesuai harapan, tapi bukan langkah mana yang harus diambil untuk mencapainya, itu mengaburkan visi kita karena tidak memiliki langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Untuk rencana yang baik, kita harus punya alternatif dari setiap langkah dalam rencana kita. Alternatif itu dapat membantu di saat kita tidak bisa mencapai hasil maksimal dari langkah utama yang kita ambil. Kebiasaan yang keenam, mengabaikan kesehatan. Seberapa besar prioritas kesehatan bagi kita? Saat tidak berada dalam kondisi kesehatan yang layak, itu dapat dengan mudah menurunkan motivasi kita. Ketika tubuh kita tidak memiliki energi yang penuh, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan baik? Tujuan dan sasaran yang telah kita susun bisa sangat menurunkan motivasi, karena kita merasa memiliki pola pikir yang benar, dan niat yang benar, tetapi kesehatan kita tidak mendukung. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Itulah beberapa kebiasaan yang dapat menurunkan motivasi kita. Kita harus bisa menyadarinya, kemudian menemukan motivasi yang tepat untuk diri kita. Yang penting jangan putus asa dan takut gagal. Agar tidak terlewat informasi lainnya, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share dan aktifkan lonceng notifikasinya ya.